I was leaking into darkness, something to hold on. Find you when you were so broken. Felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Bertemu kembali bersama aku, Ima Vandam. Yang pada kesempatan hari ini aku akan berbagi sharing link ya, dimana aku membeli bibit sayuran di Inggris ya. Jadi ini alamat di Inggris ya. Jadi biasanya aku beli bibit sayuran itu di Thomson & Morgan website, tetapi harga di sana itu naik gila banget. Jadi sampai kita mikir kayak kalau harga bibit aja segitu mahalnya, ya mending kita beli sayurnya, nggak usah bercocok tanam kayak gitu. Nah kemudian kita nemu website baru namanya DT Brown ya. Nah di sini itu harganya murah-murah dan kita belum pernah beli di website ini sebelumnya. Jadi kita beli online, kemarin ini baru datang. Jadi alamat websitenya nanti aku tulis di linknya ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Itu yang di bawah sini. Nah itu linknya. Ini untuk daerah Inggris ya, England ya, United Kingdom. Aku di sini beli ada 13 macam sayuran, aku tunjukin, oke? Dan ya ini biji-bijian benih dari sayuran yang kita beli dari DT Brown. Jadi pertama adalah ada chard bright yellow, ini yellow chard, ini masih keluarganya bayam-bayaman ya. Di sini ada tomat. Ini tomatnya tomat cherry. Kemudian di sini ada wortel. Kemudian ada leek longbow. Jadi daun kucai. Kemudian ada beetroot. Ada courgette atau zucchini. Kemudian ada kale. Karena kale yang di garden sudah waktunya dicabut, kita akan tanam baru di sini. Kemudian di sini ada spinach beet. Jadi ini juga sama dengan yang chard ya. Cuman dia warnanya merah, makanya panggilannya spinach beet. Kemudian di sini kita beli cabbage atau kubis ya. Kita belum pernah nanam kubis sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya mau coba. Kemudian favorit aku roket ya, sayur roket. Dan dapat gratis free trial seed ya, leek stocky F1. Jenisnya beda dengan leek yang kita beli, nggak tahu seperti apa karena ini dikasih. Dan semuanya yang kecil-kecil ini seharga 99p atau 17 ribuan kayak gitu kalau dirupiahkan ya. Kemudian di box yang besar sini, ini harganya berapa ya, aku lupa. Kayak yang ini dwarf beans ya, jadi ini buncis yang pendek gitu. Kemudian di sini kita ada pea atau mangstut, kacang kapri ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian di sini ada broad bean atau kacang koro. Jadi kita
Di sini ada sekian banyak jenis sayuran yang akan kita tanam di kebun sayur kita. Kemudian kita gratis dapat ini, jadi ini marking ya, jadi bisa nulis kalau lagi tanam bibitnya apa gitu. Ini plastik bahannya, jadi bisa tahan lama, karena tahun kemarin kita pakai yang wood, yang kayu itu lapuk setelah 1 tahun. Kemudian ya biasanya sih kalau sayuran gini suami aku yang tanam ya, aku cuman ikut ngerawat aja, ikut nyiramnya kayak gitu. Kalau tanam dari awalnya tuh pasti suami aku, karena aku fokus untuk tanaman bunga-bunga aku ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah bibit-bibit sayuran yang akan kita tanam pada tahun ini. Dan selanjutnya kan ada yang penasaran perapiannya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi nanti aku sambung dengan video perapian aku, mulai dari bentuk perapiannya, cara ngidupin apinya, kemudian ciminya di mana, asapnya keluar dari mana, nanti aku tunjukin pada video berikut ini. Dulu kita pakai yang gede seperti ini, tapi nggak bagus ya, jadi ganti. Nah teman-teman, ini perapian kita, dan ya kayu bakarnya seperti ini. Kemudian ini kayu-kayu kecil untuk nyalain api duluan ya, pakai kayu kecil dulu. Kemudian di sini aku ada korek dan fire starter. Kemudian ini suami aku lagi bersihin cerobong asap. Dan ya untuk nyalain apinya kita buka dulu tutupnya. Ini tutup utama. Nah ini terbuat dari besi ya yang atasnya. Zaman dulu sih buat masak kayak gitu. Zaman sekarang mah nggak pakai ya. Jadi ini tutup kedua, jadi tutup kaca. Ini agak kotor karena udah 2 minggu nggak aku bersihin kacanya. Dan yang samping ini pengendali udara, yang ini pengendali udara yang di belakang ya. Kemudian ada cerobong asapnya. Jadi cara nyalain apinya seperti ini, pasang kayu kecil-kecil dulu. Kemudian pakai fire starter, nyalain apinya. Ya taruh di atas kayu yang kecil-kecil, kemudian ditutupi dengan kayu yang kecil-kecil juga. Kemudian kayu yang agak besaran kayak gitu, lalu ditutup pintu kacanya kayak gitu. Tunggu beberapa saat hingga apinya terlihat menyala kayak gitu. Kemudian ini tutup utamanya bisa ditutup untuk menyesuaikan cuaca ya, biar tidak terlalu panas kayak gitu. Kemudian ini berada di samping jendela aku ya, jadi cerobongnya nanti ada di luar sana, aku kasih lihat. Oke. Nah jadi setelah beberapa lama 2-3 menit kayak gitu ya, dilihat apinya sudah nyala seperti ini kayak gitu teman-teman ya. Oke, aku keluar bawa kalian liatin cerobong asap. Jadi cerobong asapnya di sana. Ini jam 6 sore ya teman-teman. Jadi ini sudah April. Jadi kita cuma nyalain api di malam hari. Karena kalau siang matahari sudah bersinar dan tidak terlalu dingin. Nanti April pertengahan gitu biasanya kita udah nggak nyalain api, makanya aku buru-buru bikin videonya sekarang biar kalian tahu perapian di tempat aku, di gubuk aku seperti ini ya teman-teman. Jadi ya cerobong asapnya seperti ini. Ya kita masuk lagi di sini. Setelah aku tinggal beberapa saat keluar tadi, apinya sudah menyala sempurna. Tinggal tambahin kayu yang gede-gede. Oke, dan ditutup lagi. Nah setelah itu pengendali udara utama ya, bagian depan bisa ditutup, jadi apinya lebih kecil dan kayunya tidak terbakar dengan cepat.
tapi terbakarnya pelan-pelan kayak gitu. Dan ini juga ditutup, kalau ke atas ditutup, kalau ke samping itu kebuka kayak gitu teman-teman. Di kampung mah aku pakai kayak gini teman-teman. Nah, semoga sudah jelas ya teman-teman. Yang penasaran pengen lihat perapian yang aku pakai di gubuk kecil aku ini seperti apa, jadi yang seperti di video tadi itu. Kemudian selanjutnya aku masih ada PR ya teman-teman. Aku tanaman-tanaman aku sudah aku pot semuanya, udah selesai. Kemudian masih ada satu lagi, sebenarnya ada dua ya. Jadi aku mau tanam pohon kiwi aku, kemudian mau tanam stroberi aku ya, karena tahun lalu kan aku sudah pisah-pisahin tuh bibit dari runner stroberinya. Jadi sekarang aku mau repot dia ke pot yang lebih gedean, jadi nanti di musim semi ya, maksudnya sekarang sudah musim semi ya, biar mereka mulai tumbuh dan bisa menghasilkan buah untukku dan suami aku. Oke, berikut videonya. Nah teman-teman, ini dia stroberi aku dari musim gugur akhir kemarin. Aku ada bikin videonya, linknya aku taruh di box deskripsi ya. Jadi ini yang induknya ya, semuanya udah garing ya teman-teman, tapi paling enggak kalian udah lihat dia ada keluar green leaf ya, jadi kembali tumbuh. Kemudian ini baby daripada indukan stroberinya, jadi ini dari runnernya yang aku pot pada akhir autumn kemarinnya. Kalian cek videonya, ada linknya di box deskripsi ya. Jadi seperti yang kalian lihat semuanya ya, daunnya kering tapi dia sudah tumbuh daun baru. Dan satu di sini kalau kalian ikutin video aku yang lalu, ini adalah kiwi kuning ya. Jadi ya udah siap, ini ntar aku ganti pot pada pot yang gede. Di sini sudah siap kompos. Hai ayamku. Kemudian aku ada ide untuk bikin potnya stroberi aku. Yuk kita lihat. Nah, jadi aku ada ide di sini ya teman-teman. Jadi kotak 3 ini apa ya, lemari susun kayak gitu ya, plastik. Nggak aku pakai dulu sih buat simpan pot-pot kecil, tapi udah nggak aku pakai. Jadi aku ada ide. Jadi nanti ini akan aku lubangi pakai driller ini ya. Jadi supaya dia ada lubang. Kemudian karena di sini banyak tikus dan burung, jadi tujuannya kenapa? Jadi tujuannya nanti kalau stroberinya udah aku tanam di sini, kalau malam aku bisa tutup pakai kotak yang satunya begini. Jadi selain kayak mini greenhouse, dia juga seperti protection ya, biar burung dan tikus nggak masuk di malam hari. Oke? Oke, di sini aku sudah ada 9 lubang ya. Kayaknya sih udah cukup ya. Ya, keluarin dari potnya. Nah, satu box ini aku tanemin 8
stroberi 1 2 3 4 ya 8. Kemudian setelah begini tinggal tambah kompos ya. Ini dia sudah selesai repotting strawberry aku. Nah, jadi nggak jadi aku pakai buat tutup, tapi aku pakai buat nanam. Nanti ya cari suatu buat nutupin deh. Oke deh, selesai sudah. Oh ya, dan itu kiwi kuning ya. Nah, ini juga kiwi kuning udah merambat. Hai ayam. Ada lagi, ini kiwinya kiwi hijau dalam sana ya. Tuh, rumputnya belum aku rapiin, tadi udah kesorean. Ini alatnya untuk rapiin. Kemudian satu lagi, ini kiwi hijau juga, jadi aku tanamnya, aku liatin, tanamnya di dalam pot gitu, tapi dia potnya berlubang ya, jadi dia connect ke tanah sana. Jadi ini juga kiwinya kiwi hijau, jadi musim dingin itu semuanya kering ya, mati gugur ininya daunnya, tapi sudah keluar daun baru. Gitu deh teman-teman. Nah, sekian dulu video hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga bermanfaat, semoga memberi inspirasi untuk kalian yang ingin memulai berkebun. Mulai dari hal yang kecil, tanam bunga apa aja, atau tanam lombok atau cabai, tomat, terserah ya teman-teman. Yang jelas tanaman yang akan tumbuh nantinya akan memberikan kalian oksigen yang fresh, yang segar ya. Jangan lupa, tidak ada bangunan apapun tinggi menjulang seperti di kota-kota metropolitan, tidak ada satu bangunan yang menghasilkan oksigen. Apa yang menghasilkan oksigen? Pastinya pepohonan dan tanaman. Jadi jangan lupa, mari kita berkebun. Salam dari Inggris bersama saya Ima Van Dam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.